Oke, kembali lagi di Forum Timnas dan kali ini gue akan membahas satu pertandingan yang luar biasa yaitu dari FIFA Matchday antara Indonesia berhadapan dengan Argentina yang diakhiri dengan skor 2-0 kemenangan dari Argentina ya, which is cukup mengejutkan ya, mengejutkan kita bahwa Argentina hanya mampu menang 2-0. Oke, kita bahas dulu dari starting 11. Indonesia turun dengan 5-3-2, cukup mengejutkan. Beberapa pemain naturalisasi langsung dimainkan oleh Sinteyong secara bersamaan. Ya, di kiper masih ada Hernando, pemain muda. Di 5 pemain belakang, Asnawi di kanan, Rido, Jordi Amat, dan juga Elkan Bagot. Serta Shane Patinama yang menjalani debutnya di back kiri, di posisi wing back kiri. Terus ada Marcelino, Mark Klok, dan juga Ivar Jenner di tengah. Dan ada 2 pemain di depan, yaitu Dimas Derajat dan juga Rafael Struij. Argentina, seperti yang dikatakan oleh Scaloni, turun dengan 7-8 pemain di rotasi. Yang pemain inti itu paling cuman Romero, Emiliano Martinez, Paredes. Ya, sama kemarin Nico Gonzalez main ya pada saat menghadapi Australia. Plus Alvarez. Sisanya ya pemain-pemain pelapis kayak Petzela, kayak Medina, Molina juga pemain inti, Palacios, Buonanotte, Lo Celso. Itu pemain-pemain yang dirotasi ya pada saat menghadapi Australia kemarin. Tapi walaupun pemainnya pemain pelapis ya, ibaratnya tanpa Messi, tanpa Di Maria, tanpa Otamendi, Argentina is Argentina. Kalau disebutkan pemain-pemain Nico Gonzalez, Alvarez, Buonanotte, Lo Celso, Paredes, Palacios, Medina, Petzela, Romero, Molina, Emiliano Martinez itu sebagian besar main di Eropa. Jadi tetap aja mengerikan. Nah, di babak pertama ya gue bilang Indonesia megang bola 5 menit aja, jangankan 5 menit. Berapa menit ya? 2 detik. 2 detik aja nggak bisa. Karena pressing dari Argentina begitu luar biasa. Dan ya gue tidak mengejutkan juga Argentina bermain serius ternyata sejak awal. Karena ini FIFA Matchday bukan pertandingan hura-hura. Ini dihitung poin. Dan do you think Argentina mau kalah atau seri? Mereka akan minus poinnya, banyak minus. Kalau seri itu minus 4 lebih. Kalau kalah minus 9. Nggak mau mereka kalah. Nggak mau mereka seri. Sehingga mereka ngegas sejak awal. Sejak awal ngegas, beberapa setengah peluang yang mereka bisa lakukan. Di babak pertama kita bermain, ya kalau gue bilang praktis defense, praktis parkir bus. Tapi defense kita cukup rapih. Golnya itu dari jarak jauh. Peluang emas mungkin dari si Nico Gonzalez, tendangannya mampu di save oleh Hernando. Terus Julian Alvarez dapat 1 peluang. Di pertandingan ini Alvarez juga cuma dapat 1 peluang, nggak kelihatan juga. Itu masih melebar. Sisanya ya Argentina juga nggak create banyak peluang. Nggak create banyak peluang karena kita defense cukup rapat. Semua pemain juga bekerja keras, tapi kelihatan masih grogi. Nggak ada masalah. Ini memang hal yang sangat wajar mengingat perbedaan ranking kita sangat jauh, perbedaan kualitas kita juga kelihatan. Jadi wajar pemain bermain dengan nervous, nggak ada masalah. Dan mayoritas yang dimainkan oleh Sinteyong ini kan pemain-pemain muda, mungkin kecuali Jordi Amat, kecuali si Jordi Amat sama Mark Klok. Sisanya itu kan praktis pemain-pemain muda. Sehingga nggak ada salahnya mereka pasti diberikan pengalaman. Dan ini pelajaran yang begitu penting. Ya, bahwa di babak pertama benar-benar diajarin bahwa Argentina bermain begitu ngotot, begitu serius, kita nggak bisa apa-apa. Di babak kedua kelihatan Argentina setelah mereka ciptakan gol di babak pertama, mereka sedikit slow down karena mereka sudah unggul. Di babak kedua mereka dapat gol cepat juga dari Romero, heading corner. Setelah 2-0, nah di situ pelan-pelan Indonesia mulai berkembang. Dan di sisi lain memang Argentinanya juga sedikit mengendurkan serangan mereka karena mereka sudah unggul 2-0. Mereka sudah mendapatkan apa yang harusnya mereka dapatkan, yaitu kemenangan. Sehingga feeling gue ya mereka lebih slow down, lebih membiarkan Indonesia bermain. Dan kelihatan pemain Indonesia ketika sudah ketinggalan 2-0 mereka lebih lepas. Karena apa? Ya
Kita udah kalah sekalian, mending kita mainnya lepas. Dan itu terlihat pemain-pemain kayak Marcelino, Asnawi itu main luar biasa di babak kedua. Mereka menunjukkan at least mereka bermain tenang, mereka bermain dengan fighting spirit, mereka berani duel. Walaupun duel kita 90% di pertandingan kali ini kalah 2-1 lawan 1, kalah dengan pemain Argentina. Ya, tapi itu bukan menjadi itu sangat bisa diprediksi lah bahwa duel 1 lawan 1 kita pasti kalah. Ya karena perbedaan kualitas. Tapi di babak kedua ini pemain-pemain kayak Asnawi yang tadi gue bilang, Asnawi, Marcelino ini berani duel. Sangat berani duel sehingga kelihatan di situ potensi dari kedua pemain ini. Asnawi ngantongin Garnacho lah, Marcelino juga 2 kali melewati Garnacho, berapa kali dia juga melakukan take on walaupun ini masih banyak pembelajaran juga untuk skuad timnas ini. Tapi gue sangat mengapresiasi bagaimana permainan timnas kita di babak kedua, terutama pada saat mereka tertinggal 2-0. Di situ mereka bermain jauh lebih ngotot, menunjukkan bahwa mereka bisa bermain, mereka bisa build up serangan dari bawah, mereka bisa merepotkan Argentina. Bahwa memang merepotkannya lewat lemparan dari Arhan, tapi chance is a chance. Mau peluangnya dari jatuh dari langit itu tetap jadi peluang. Dan itu harus diapresiasi bahwa kita punya nilai tambah dari sisi lemparan ke dalam Arhan. Itu juga sempat membuat Dibu Martinez harus melakukan save yang gemilang. Babak pertama 1, babak kedua 1. Ya, hampir saja blunder. Rizky Ridho tendangannya masih melebar, sayang padahal Martinez sudah jatuh. Peluang-peluang setengah-setengah peluang yang didapatin oleh Indonesia ini menurut gue sudah menjadi tolak ukur ya. Kalau kita membandingkan gitu, banyak yang kritik juga, Indonesia main parkir bus apa bagusnya? Sekarang pertanyaan gue begini, kita harus realistis. Kalau kita melihat suatu pertandingan, kita harus bandingkan dulu kualitas dari kedua tim ini seperti apa. Kalau kita membandingkan kualitas Argentina dengan Indonesia ya jauh. Fair-fairan aja, mau naturalisasi yang main semua juga jauh. Naturalisasi itu kan kebanyakan di youth. Ivar Jenner lah, terus siapa? Struh, itu kan Shen Patinama, itu kan ya mainnya di akademi atau di Liga 2. Sedangkan di Argentina itu Liga 1 dan Eropa. Kualitasnya jauh berbeda. Jadi kita nggak bisa menuntut banyak. Mereka nggak kebobolan banyak aja itu udah syukur. Dan mereka bisa membuktikan di babak kedua mereka berani keluar. Walaupun ya berani keluarnya begitu kualitasnya, tapi kita harus apresiasi. Ya, dan gue paling benci bahwa kita itu menjadikan laga ini sebagai parameter permainan timnas kita. Enggak. Ini tuh laga murni. Kita itu belajar. That's it. Nggak harus menang, nggak harus main bagus. Kita harus belajar dari pertandingan kali ini. Kita harus belajar dari pemain Argentina. Bagaimana cara mereka bermain. Bagaimana kualitas mereka itu jauh sekali di atas kita. Misalkan seperti itu. Apa yang harus kita perbaiki? Mentalnya kita ketemu tim yang super mega bintang ini, mentalnya seperti apa? Kita sempat ngedrop di babak pertama, tapi babak kedua sudah lebih baik. Sehingga ini modal yang bagus untuk kita ke Piala Asia nanti. Kan tujuan kita Piala Asia, makanya mengadakan ini bukan untuk hura-hura, bukan untuk jual tiket. Ya, jadi jangan salah paham. Tujuan kita untuk mempersiapkan mental pemain-pemain muda ini, yang mayoritas pemain muda timnas senior kita, untuk nanti Piala Asia. Ini jauh lebih penting daripada kita menang atau main bagus lawan Argentina. Nggak ada faedahnya. Tetap aja ujung-ujungnya kalah, karena kalah kualitas. Murni kalah kualitas. Tapi fighting spirit yang kita tunjukkan, ya, itu sangat luar biasa. Jadi, kesimpulannya apa? Timnas kalau menurut gue bermain baik sesuai dengan kapasitas mereka. Mereka berani, terutama di babak kedua mereka mainnya bagus. Mereka berani keluar, berani untuk mengepres Argentina, berani untuk menekan pertahanan dari Argentina dan membuat Argentina tidak nyaman di babak kedua. Asnawi main keren banget. Marcelino juga bermain tenang, tapi masih banyak yang harus diperbaiki. Jelas ini akan menjadi evaluasi bagi Shin Tae-yong. Tapi yang gue bisa ambil adalah ini pertandingan untuk belajar. Ya, ini pertandingan untuk belajar. Kita nggak bisa judge timnas kita dengan hanya satu match ini. Lawan Palestina kita jauh lebih bermain lebih bagus dibandingkan Palestina, pada peringkat kita beda 50-an. Jadi menurut gue apa yang sudah diusahakan, apa yang sudah diraih oleh pemain kita di pertandingan kali ini sudah sangat luar biasa. Oke, jadi segitu dulu. Good job untuk timnas kita. Hanya kalah 2-0, but that's okay. Mau kalah 1000-0, kalau menurut gue di pertandingan kali ini kita harus belajar yang penting. Ambil ilmunya, jangan cuma sekedar tukar jersey, itu nggak penting. Tapi ambil ilmunya dan terapkan di Piala Asia nanti supaya kita bisa berbicara banyak di Piala Asia. Dan kita bisa semakin membuka
mata dunia tentang sepak bola Indonesia yang sedang dalam kebangkitan kembali setelah Pak Erick Thohir menjadi ketua PSSI. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita akan kembali lagi di pembahasan selanjutnya. Salam sepak bola.